Oke. Ya. Selamat sore semuanya Ibu-ibu. Selamat sore. Wanita GBIB ya tepatnya, tidak semuanya Ibu. Iya. Selamat sore wanita GBIB. Selamat sore. Ya, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Wah, iya ya. Hujan. Di Medan hujan kah? Hujan. Oh gitu. Di sini enggak, Ciomas enggak, cuma gelap. Ya, ya semoga yang join di sini sehat semuanya ya dan bahagia. Amin. Ya, puji Tuhan kita terhubung lagi. Bahagia. Kenapa? Hai Bu Susi. Hai. Ya, puji Tuhan kita terhubung lagi ya di Zoom PKW sore ini. PKW perdana di tahun 2021 ini. Ya, sebelum mulai, saya akan sampaikan terlebih dahulu peraturan dalam Zoom PKW ini. Bahwa kita tidak akan memute speaker atau menutup suara ibu-ibu sekalian. Dengan tujuan kita bisa tetap berespon dalam ibadah ini. Jadi mohon maklum ya jika ada background yang mengganggu atau mengikuti. Namun silakan juga jika ibu-ibu sekalian ingin menutup speakernya. Khususnya ketika sedang bernyanyi memuji Tuhan. Karena saat bernyanyi akan ada tampilan share lagu. Supaya bernyanyinya lebih teratur gitu. Tidak karena kalau buka speaker suka saling bertindih gitu ya. Tapi kalau udah men-tap speaker jangan lupa untuk membukanya lagi. Speaker itu ada di kiri ya. Di kiri bawah itu speaker. Gitu. Oke Ibu-ibu? Oke. Iya. Kami pengurus sampai detik ini pun masih trial dan error gitu. Ada masukan. Kami udah mencoba berbagai cara. Akapela, tanpa musik, yang ini, yang itu. Bu, yang pernah berdua aja yang nyanyi. Aduh Bu, kayak rekaman. Lalu kami buka speakernya. Aduh Bu, bikin pusing, suaranya berisik. Lalu kami tutup speakernya. Aduh Bu, hening banget, nggak ada interaksi. Entahlah, masih belajar kami sampai saat ini menyesuaikan untuk kenyamanan kita semua. Tapi apapun yang kita lakukan, saya rindu itu untuk membawa kita kepada Tuhan. Ya ibu-ibu ya. Iya. Seperti itu. Iya. Ya, kita akan mulai persekutuan kita. Kita pujikan kemurahan Tuhan. Pujian yang mengajak kita menyembahnya. Karena hanya dengan kemurahan Tuhan saja kita masih ada hari ini. Ya, kita pujikan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Kebaikan janjimu jadi ku sembah Tuhan kau hebat. Bangku aku ada sampai hari ini oleh yang Tuhan jadikan terjadi bagiku. Ku sembah namanya ajaib.
menatap wajahku lamanya kau kembali hati mengangkat tanganku lamanya Tuhanku mengangkat tanganku lamanya kau hebat Tuhanku mengangkat tanganku lamanya kau hebat bagiku Tuhanku mengangkat tanganku lamanya kau hebat bagiku lamanya kau hebat bagiku Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat selama-lamanya. Kita satu dalam doa, mohon kesediaan Bu Leni untuk pimpin dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini adalah ibadah Komisi Wanita GPIB yang pertama kali di tahun ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau memimpin hidup kami di tahun-tahun yang lalu di dalam situasi pandemi seperti ini. Kami mensyukuri tahun ini juga kami percaya rahmat Tuhan menyertai dan memimpin kami di dalam kehidupan kami masing-masing, juga di dalam pelayanan Komisi Wanita ini. Tuhan, kami tahu di dalam segala keterbatasan kami, di dalam setiap ibadah Komisi Wanita melalui virtual ini, Tuhan Engkau berkati jaringan yang kami gunakan, peralatan yang kami pakai untuk semua sinyal dan apapun yang kami pakai pada saat ini, Tuhan Engkau menolong, Engkau boleh memberkati itu sehingga tidak mengurangi satupun kami dapat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama melalui persekutuan ini. Tuhan, kami serahkan kebersamaan kami, bahkan juga firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama tentang tokoh-tokoh Alkitab yang akan kami bahas bersama pun kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati acara kami ini dari awal sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Leni. Sama-sama. Iya. Ya. Saudara, dalam kehidupan ini tidak selalu yang indah-indah ataupun yang membahagiakan ya. Pastinya ada hal-hal yang berat yang kita gumulkan atau doakan. Tapi saat kita menghitung berkat Tuhan, berkatnya tak terhitung. Selalu lebih banyak dan lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa beban. Pasti Tuhan selalu lebih besar. Ya. Nah, Tuhan juga pasti ada di tengah kita, walaupun sekarang kita dibatasi oleh situasi dan keadaan COVID ini. Saya percaya ada kuasa Tuhan Yesus atas kita. Kita pujikan bersama Tuhan Allah di tengah kita. Ya. Halo. Ya.
happy banget ya. Seandainya kita ada di pastori, pasti ibu-ibu udah goyang kiri, goyang kanan gitu loh. Tanpa diminta. Sekali lagi dong Bu Airin, yuk kita pakai gerakan deh. Saya lihat dari screenshot ini, ibu-ibu kan bisa berekspresi. Besar, besar tangannya gitu loh. Sebesar ini gitu loh. Yuk, coba sekali lagi Bu Airin kita nyanyikan dengan sukacita, yuk. Suaranya agak dibesarin Bu Airin bisa? Oh iya. besar dengan sukacita Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Paling besar. Besar ya, ya luar biasa emang Tuhan Yesus memang selalu lebih besar. Saya seneng loh lihat ibu-ibu begini berekspresi. Bu Lina Sari memberikan begini. Tadi pas apa kata Bu Lina Andra kasih love ya. Tapi Bu Lina Andra hari ini ceria banget sih. Celina, bukan ceria, Celina. Bu Lina Andra ceria sekali. Celina, bukanlah. Ya ibu-ibu, sekarang kita akan bernostalgia dengan tokoh-tokoh Alkitab. Bernostalgia, apakah ibu-ibu masih mengingatnya dengan clue-clue yang akan disampaikan dan bisa menjawabnya? Siap ibu-ibu? Siap. Aduh, siap. Siap sajalah. Siap. Kayaknya Bu Liu harus siap. Tadi yang jawab siap pertama Bu Liu Ing. Kayaknya perlu pemanasan dulu deh dari Bu Liu Ing deh. Bu, kasih Bu satu dulu Bu pemanasan Bu. Contoh kan waktu warta udah saya kasih contoh ya. Coba pemanasan dari Bu Liu Ing ya, pemanasan dulu ya. Oke. Aku ini salah satu anak rohani Rasul besar. Wah, ini mah susah. Lanjut Bu, lanjut. Timotius. Tuh dada. Wah. Dijawab. Saya kasih tanda atuh, jangan tahu cepet-cepet. Saya udah mau jawab juga. Yang saya kasih contoh sih clue-nya 3, tapi ya silahkan juga kalau ibu-ibu mau jawab duluan kalau udah tahu. Tapi tadi saya ngeblank, emang bener nggak tahu. Pemanasan lagi satu kali ya sama saya ya. Bu Leni sama saya nggak boleh jawab. Pemanasan lagi nih sama saya nih. Jawab ya. Iya. Aku adalah seorang istri berwajah cantik. Suamiku pernah memarahiku sampai akhirnya aku dilarang untuk kembali bertemu dengannya. Udah 2 clue. Perlu 1 clue lagi? Perlu. Posisiku sebagai ratu digantikan oleh seorang bernama Siapa aku? Boleh jawab tidak? Aku adalah. Boleh jawab tidak? Boleh. Ayo. Siapa? Boleh. Ratu Wasti itu. Ya. Betul. Iya, betul sekali. Wah. Oke deh. Berat ya. Oke deh. Saya akan sesuai absen ya. Akan saya itu sesuai absen deh. Sekarang Bu Yanti. Ya. Ayo. Aku berada di tempat yang sangat besar. Wow. Aku bersama 8 keluarga, bersama semua jenis binatang hewan di dalamnya. Gampang. Oh ya. Nuh. Siapakah aku?
Nabi Nuh. Nabi Nuh. Eh. Gampang Ya. cluenya. Bu Nina Andra. Aku selalu mendiam mendengarkan bila Yesus bercerita. Sedangkan saudara Haria. Loh, selesai udah kejawab nih. belum juga beres aku ngomong. Masih Kan pernah dikasih tahu apa tuh? Silakan bikin cluenya yang rumit, walaupun tokohnya terkenal, tapi kalau bikin cluenya yang itu Rumit. gimana? Gitu. Next ya. Bu Iis, Bu Widiawati Iis. Aku adalah pengganti Nabi Musa. Ya. Tebak. Ciliung mah tahu Yosua. terus. Yosua. Betul. Iya. Next. Cilili. Aku hakim perempuan di SKL. Aku seorang nabiah perempuan. Oh. Siapa? Deborah. Oh. Deborah. Awe. Betul itu. Betul. Oh. Iya. Dan selanjutnya Bu Lina Sari. Yo. Aku adalah seorang Yahudi. Wow. Aku berasal dari Banyak loh. Pontus. Dari mana? Dari Dari Pontus. mana? Pontus. Nah, sekali lagi, cluenya. Priscilla adalah istriku. Aduh. Hayo. Siapa ya? Ah. Ulangi. Aku adalah seorang Yahudi. Aku berasal dari Pontus. Sholat Pangaroho. Priscilla adalah istriku. Aku tahu loh. Enggak, aku nyerah. Pakai A. Pakai Bapaknya A. A. Akui. Alexander. Akuila. Cuma suaminya Bu Iren. Aka. Apa ya? Akuila. Akuila. Aquila. Oh. Akuilah. Ada ya. Akuila. Aku salah. Iya. Next ya. Bu Ami. Iya, aku yang pergi seharusnya pergi ke tempat A, aku pergi ke tempat B, maka aku dimakan sama ikan. Ingat masa sekolah itu ya, Mi. Wah, ketahuan nih. Next ya. Bu Leni. Oh, aku ya. Susah Aku dia. seorang perempuan. Nama bapakku Kaleb, salah satu 12 pengintai. Suamiku Daniel. Aku dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita pada masa itu. Siapakah aku? Emansipasi. Apa ya? Kartini. Bu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Ulangi cluenya. Dulunya, Nggak tahu, aku adalah aja. wanita. Nama ayahku Kaleb, salah satu dari 12 pengintai. Suamiku namanya Otniel. Aku dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita pada masa itu. Nyerah. Lupa. Berhasil cari Huruf depannya apa? Huruf depannya? huruf depannya A. Abigail bukan? Bukan. Bukan. Aku kasih catatan. Hakim-hakim 1 ayat 12 sampai 15. Siapa cepat dia dapat. Dapat apa ya?
Hadiahnya apa, Mbak Leni? Dapat bolu meranti. Hakim 1 ayat 12-15. Gak ada Alkitabnya. Bu Lina Andra mikir, Asa ada di ujung mulut gitu tapi lupa. Faktor U. Kalau udah sempat buka Hakim-Hakim 1 ayat 12-15 pasti ketemu. Gak keburu. Mama jadinya. siapa ya? Ada? Aksa. Iya, Aksa. betul. Aksa. Aksa Siapa ya? yang jawab? Wah. Dapat bolu meranti tuh nanti. Satu lagi, Nak. Bu Ini Yeni, kasih sekarang Bu Yeni. Ya. Aku adalah salah satu dari ketiga anak dari Nabi Nuh. Aku diberi gelar Bapak Kanaan. Siapakah aku? Ham dan Yafet. Yang mana? Udah semuanya aja, tiga-tiganya sebut. Salah satunya disebut Bapak Kanaan. Bapak Kanaan. Ya, Sem ya. bukan. Ham. Ham, betul. Ya. Oh iya. Wah. Yang dapat lagi bolu meranti. Wah. Iya. Oke, coba kita nyanyi dulu deh, break dulu nih supaya siap lagi, lebih siap lagi Bu Airin. Lagu yang tadi Bu Airin, kita break dengan lagu dulu. Sorry. Oke, siap sesi kedua. Tadi bolehin pemanasan ya, sekarang betulan nih dari Cuantau Liuing lagi. Oh ya? Tadi kan pemanasan Bu, pemanasan tadi. Oh alah. Surat yang ditulis Paulus yang paling pendek. Wah. Hanya satu pasal. Yakob. Ya. Pak Paulus ya, PB ya. Untuk salah seorang sahabatnya. Filemon. Iya. Kami pinter. Pak Cilili hebat, selanjutnya. Ami. Cami ya. Bu Susi. Selanjutnya Bu Tadi Susi. aja biarin. Oke, Venus. Nah, Bu Venus. Ya. Aku seorang tukang tenda. Iya. Waduh. Paulus. Langsung Kedua. Paulus. Aku yang membunuh Sisera. Sisera. Oh, bukan Paulus tadi. Bukan. Perempuan. Oh Aku iya, kan soalnya harus perempuan, jadi iya benar. perempuan sini. Tapi nggak tahu namanya. Lanjut yang ketiganya Lagi. clue-nya. Aku membunuh Sisera pakai paku Batu. tenda dan palu.
Iya betul, dalam tenda. Betul itu betul. Siapa ya? Lupa, Depannya Y. Lagi tidur kan, dibunuh, cuma nggak tahu. Yok kebet. Dah, nyerah. Nyerah sih saya. Leni. Nyerah sih. Yael. Iya. Yael ya. Betul itu jarang ya. Jarang. Nah, oke deh, next. Bu Levi. Aku tidak mau menyembah patung berhala itu. Dan aku hanya mau makan sayur-sayuran saja. Daniel. Ya, betul. Sadrak Mesak Abednego. Bu Maria. Waduh. Aku ini aja ya, clue-nya. Kurayu engkau, gitu ya. Ada puisi aja, aku mah puisi aja ya, clue-nya ya. Dan jangan di depannya ada Kowili. Kurayu engkau dengan kecantikanku. Kurayu engkau supaya engkau memberitahukan kekuatanmu. Dan akhirnya siapa? Delila. Iya, ya. Bu Airin belum. Saya adalah mamahnya Gersom. Wow. Mamanya siapa? Gersom. Musa. Saya mamanya Gersom. Saya bertemu dengan suami saya ketika dia lari dari kejaran tentara Mesir setelah dia membunuh orang Yahudi. Yokebed bukan ya? Ya, betul. Sorry, salah. Yokebed? Bukan. Ih, saya udah tepuk tangan. Ada ya begitu. Bukan. Ketiga ya, saya adalah Yitro. Oh iya. Yitro. Tapi saya lupa. Suamiku Mamanya Gerson. Suamiku bernama Musa. Bersama Musa. Suamiku bernama Musa. Bernama Musa. Istrinya Musa. Iya. Istrinya Musa. Nyonya Musa. Aku adalah mama Gersom, istri Musa, anak Yitro. Anak Yitro. Nyerah. Lupa ini. Ya, jawabannya adalah Nyonya Musa. Nyonya Musa. Zipora. Zipora. Bu Susi. Saya belum ada, Bu Erli. Bu Susi belum ada. Tanya aja siapa istri Pak Yohanes. Saya lagi nginep. Iya. Bu Vivi. Oke. Aku tokoh paling tampan di Alkitab. Waduh. Wow. Daud. Bukan. Yusuf. Salomo. Yusuf betul. Yusuf. Iya. Ayo yang punya cadangan, yang punya pertanyaan lagi mewakili Ibu Susi. Ya udah saya. Coba. Saya ya.
Aku seorang gadis yang cantik parasnya. Celina. Ya. Diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Esther. Esther. Udah semua ya? Siapa yang belum? Saya satu lagi. Silahkan. Saya adalah seorang hakim di kitab Hakim-Hakim. Dan kitab tentang saya itu paling singkat di kitab Hakim-Hakim. Nama saya dipakai oleh seorang ibu di GBIB untuk menamai anak bungsunya. Tuh, Abigail. Itu adalah seorang laki-laki. Mika. Bukan. Baja. Baja, betul. Baja. Anak dekat tuh. Baja. Pendek. Iya. Ya. Boleh nih 2 lagi kalau ibu-ibu yang udah nyiapin ada 2 pertanyaan silahkan. Bu Ami. Yang udah nyiapin siapa tahu ada nyiapin 2. Enggak ada? Aku ada. Bu Ami, coba Venus. Ya, Venus dulu boleh. Aku seorang perempuan yang tinggal di kota Yeriko. Next. Aku membantu menyembunyikan mata-mata dari Israel. Rahab. Lili ya. Oke. Tadi siapa lagi? Bu Ami. Saya. Aku seorang ibu yang suka membuat kain, menjahit kain. Tahu? Dorcas. Iya. Dorcas. Iya, ya seperti itu ya ibu-ibu, kita mengingat tokoh-tokoh Alkitab gitu. Ternyata ada yang sulit, ada yang tidak gitu. Sebenarnya ada tokohnya yang familiar, bisa ibu-ibu buat rumit karena apa clue-nya yang susah ditebak gitu. Ya tandanya tadi juga saya itu yang siapa ya? Yang dari Venus itu tuh perempuan yang sedang membunuh pakai itu juga nggak bisa tebak loh. Siapa tuh Venus tadi yang pertanyaan pertama itu? Yael ya. Aduh. Kata Bu Lina Andra udah ada di ujung lidah gitu, tapi susah disebutkan. Padahal mah nggak tahu. Faktor U. Ya kita perlu banyak belajar lagi terus dengan firman Tuhan, karena dari tokoh-tokoh itu juga kadang membangun kerohanian kita untuk bertumbuh dan meneladani bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan Yesus. Ya, kita game cukup di sini sampai di sini dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang Tuhan selalu punya rencana untuk hidupnya. Untuk kita pun pastinya selalu ada harapan di dalam Tuhan. Harapan selalu dapat yang terbaik dari Tuhan. Kita pujikan, semua baik, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan penuh harapan.
maafkan dalam kau jadikan kau jadikan Ya, ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan hanya memberi yang terbaik. Tuhan hanya melakukan apa yang baik. Karena itu sesuai dengan natur Tuhan hanya melakukan apa yang baik. Tapi dalam kehidupan kami, banyak hal berbeda dari sudut pandang manusia tentang apa yang baik. Tapi melalui pujian barusan, ingatkan kami bahwa di tengah segala hal yang terlihat tidak baik, kami percaya bahwa dengan natur Tuhan sebagai Allah yang baik, Tuhan hanya memberikan dan melakukan apa yang baik buat hidup kami. Tolong kami mengingat ini khususnya di dalam masa-masa sulit hidup kami, masa-masa sedih hidup kami. Ingatkan kami bahwa semuanya baik. Hanya mungkin kami belum bisa melihatnya sekarang. Bantu kami tetap mempercayai sekalipun kami belum melihat. Tuhan, sore hari ini kami mau sama-sama belajar dari pemazmur, bernostalgia tentang segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, bernostalgia dengan tokoh-tokoh Alkitab dalam firman Tuhan dan dengan firman Tuhan, sertailah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, ibu-ibu, mari kita sama-sama buka dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, kalau yang ada Alkitab fisik mungkin, atau yang handphonenya double, atau yang dari laptop. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur. Kalau sudah, saya mau bacain buat ibu-ibu semua ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya mau ulang ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ibu-ibu pernah lupa nggak? Pasti pernah. Pernah. Ya. Coba sebutkan satu hal kecil yang ibu-ibu hari ini lupa. Atau kemarin. Lupa angkat jemuran, kehujanan. Lupa.
lupa angkat jemuran kehujanan. Ada lagi nggak yang lain? Lupa apa? Kalau saya suka lupa simpen kunci ya. Jadi kunci itu kalau mau dicari, karena kami itu di rumah, kalau lupa lebih baik memperbanyak barang dibandingkan mencari ya. Jadi kalau botol minum suka lupa taruh di mana, beli botol minum lebih banyak supaya di mana-mana ada gitu. Tapi sebanyak apapun botol minum lupa juga taruh di mana ya. Nah kira-kira ibu-ibu dalam 1-2 hari ini lupa apa? Pak lagi ngegoreng. Lupa goreng masakan. Tutung. Lupa lagi ngegoreng. Apalagi kalau main HP. Gosong semua. Iya gosong. Lupa kalau lagi ngegoreng. Ada satu orang lagi lupa apa? Mungkin lupa kasih makan si Blacky. Nanti ya Ci. Lupa kasih makan si Blacky ya. Sampai sore ya ampun belum dikasih makan. Aduh, kasih si Blacky. Nah, ibu-ibu, kita itu suka lupa hal yang sederhana ya. Lupa simpen kunci, lupa mau bawa barang tapi ketinggalan. Misalnya udah sampai luar rumah mau siap mau pergi, lupa barang ketinggalan, balik lagi ke dalam rumah barang gitu ya. Lupa. Kenapa? Lupa hari. Oh iya lupa hari. Tiba-tiba udah 2021. Itu kan. Udah ini ya, udah tanggal 22 lagi gitu ya, lupa hari. Terus lupa simpen kacamata ya. Taunya kacamatanya ada di sini ya, di atas kepala. Lupa di mana? Betul. Kacamata. Kan dipakai sekarang nih. Oh, ditaliin ya, Bu ya. Ditaliin juga tetapnya lupa. Iya. Nah, ibu-ibu, kita lupa hal-hal yang sederhana, tapi kadang kita juga lupa hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar ya. Misalnya ada peristiwa di masa remaja kita, di masa pemuda kita, di masa kita lebih muda dari sekarang, itu ada hal yang kita lupain juga, gitu ya. Nah, ada sisi baik dari lupa. Apakah sisi baik dari lupa? Nah, untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, sisi baiknya dari lupa adalah, coba bayangkan kalau kita itu tidak lupa. Maka semua kejadian detil per detil dari kita muda itu akan kita ingat sampai sekarang. Kita bisa bayangkan betapa stresnya orang kalau dalam sepanjang waktu itu dia terus mengingat kejadian dari masa kecil ya. Nah, jadi lupa itu ada baiknya. Supaya kita itu tidak stres mengingat hal-hal yang udahlah lupain aja gitu ya. Nah, penyebab lupa itu ada beberapa. Biasa ada gangguan kesehatan, misalnya ya kalau udah usia, dia pikun misalnya, itu faktor usia atau faktor kesehatan. Atau ada juga karena minum obat-obatan tertentu, orang itu jadi sering lupa. Nah, tapi ada satu penyebab kenapa orang lupa sebuah peristiwa, karena peristiwa tersebut kurang berkesan. Manusia itu hanya mengingat hal yang berkesan buat dia. Tidak berkesan itu biasa dilupakan. Nah, yang kurang berkesan itu dilupakan, yang berkesan itu diingat. Nah, cuman yang berkesan itu kadang ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Apakah sesuatu yang nggak bagus bisa berkesan? Bisa berkesan. Makanya orang itu selalu ingat, waktu 20 tahun yang lalu si A itu menyakiti hati saya. Nah, itu sangat berkesan dan kita masih ingat sampai sekarang. Karena itu sangat berkesan, makanya kita terus ingat. Jadi ibu-ibu, otak itu hanya mengingat hal-hal yang berkesan. Otak kita hanya mengingat hal-hal yang berkesan buat kita. Kayak saya kalau ditanya peristiwa waktu SD, waktu SMP, banyak yang lupa karena kurang berkesan gitu ya. Yang saya ingat itu dulu, saya pernah berbuat tidak baik ya. Dulu mama saya itu memaksa saya minum susu murni Pangalengan ya. Susu murni nasional. Tapi yang rasanya itu flat gitu. Tiap hari disuruh minum susu. Saya tuh kesel kalau disuruh minum susu ya. Saya sama adik saya itu bersekongkol. Saya itu mengajak adik saya, Dek, nanti kalau si mama kasih susunya kita siram ke tanaman aja, gitu ya. Susunya itu disiram ke tanaman aja. Nanti kalau udah nanya, bilang aja, udah gitu, udah diminum ya. Nah itu saya ingat tuh, kenapa? Karena itu
menurut saya dosa besar yang pernah dilakukan gitu ya. Itu saya merasa sangat berdosa gitu ya. Ketika saya udah besar, saya lahir baru, saya merasa itu dosa yang sangat besar gitu. Itu sangat besar. Ibu-ibu, otak kita itu hanya mengingat hal-hal yang berkesan buat kita. Hal-hal yang tidak berkesan biasanya dilupakan. Makanya pemazmur berkata, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, apakah kebaikan Tuhan itu membuat kita itu berkesan ya? Karena kalau berkesan itu akan kita ingat segala kebaikan Tuhan. Pemazmur berkata, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu apa sih? Banyak sekali ya. Banyak, dari pagi bangun dan lain sebagainya. Tapi pemazmur mengatakan segala hal yang baik yang Tuhan lakukan, Dia mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Ya, itu yang paling penting. Dia menyembuhkan segala penyakit. Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kita selalu rindu akan kebaikan ya. Tuhan itu memuaskan itu. Sehingga masa muda kita selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Kebaikan Tuhan ada yang tertulis di Alkitab, ada yang kita rasakan setiap hari, dari bangun pagi sampai mau tidur lagi. Bahkan ketika kita tidur pun, kita itu ngerasain kebaikan Tuhan ya. Ketika kita tidur, jantung kita bisa tetap berdetak sekalipun kita tidur, dan kita tidak menyadari detak jantung kita, itu juga kebaikan Tuhan ya. Bisa bayangkan kalau kita tidur, tapi kita bisa merasakan terus detak jantung kita ya. Wah, bisa stres ini ya. Jadi ibu-ibu, hari ini kita diajak dengan pesan yang sederhana untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Selalu bernostalgia dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa mencatat, itu sangat baik ya. Hari ini Tuhan berbuat baik A, B, C. Saya ada buku catatan tentang kebaikan Tuhan. Di masa-masa dulu saya itu menanti seorang pasangan hidup ya. Tiap hari saya galau, tiap hari saya nulis ya. Dan sekarang saya bisa melihat kebaikan Tuhan dari apa yang saya tulis. Menulis itu menolong kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Supaya kalau kebaikan itu berkesan, kita itu gak lupa ya. Kebaikan Tuhan yang berkesan, yang kita ingat, itu bisa menjadi pengingat waktu keadaan kita sulit. Waktu sekarang kita susah, waktu besok kita susah, kebaikan Tuhan yang berkesan di masa lalu itu bisa menjadi kekuatan kita di hari-hari yang sulit di depan. Ada kesulitan datang, ada pencobaan datang, ada bencana datang. Kebaikan Tuhan yang berkesan dari masa lalu itu menjadi kekuatan kita untuk melewati hari-hari yang sulit. Sebagai ibu, sebagai seorang istri, pasti kita melewati banyak hari-hari yang sulit ya. Melihat anak-anak kita bertumbuh dengan segala pergumulan mereka, melihat pasangan kita yang bisa jadi kadang-kadang misalnya menyakiti hati kita, ataupun usaha yang tidak baik di masa-masa pandemi seperti ini. Hidup di tengah segala kesulitan itu butuh mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, itu menjadi kekuatan bagi kita, buat kita menjalani hari-hari kita di depannya. Kalau kita sampai lupa kebaikan Tuhan, itu efeknya bisa berbahaya ya. Kita jadi kurang bersyukur, kita banyak mengeluh, hidup jadi tidak menyenangkan, kita memaksa gitu ya, memaksa harus mendapat apa yang kita mau, padahal kita tidak bisa mendapatkannya. Kita membandingkan diri dengan orang lain, kita memaksa Tuhan, kita memaksa pasangan, memaksa anak-anak, memaksa diri kita terlalu berlebihan sampai akhirnya kita sakit dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kebaikan Tuhan itu berkesan, kita itu bisa mengingat segala kebaikan Tuhan itu di masa-masa sulit dan selalu ada alasan buat bersyukur. Dan membuat kebaikan Tuhan berkesan itu butuh usaha ya, butuh kita ingat hari ini Tuhan berbuat baik, kita ingat hari ini Tuhan berbuat baik lagi, Tuhan berbuat baik lagi, Tuhan berbuat baik lagi. Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita mengingat segala kebaikan Tuhan ya, bernostalgia tentang kebaikan Tuhan. Masa lalu Tuhan pernah berbuat baik, kita percaya masa depan pun Tuhan pasti berbuat baik. Kalau di masa lalu Tuhan tolong, di masa ini, masa depan Tuhan pasti tolong. Karena pertolongan Tuhan tidak hanya available untuk masa lalu, tapi untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua, saya mau mengajak kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kita juga
selain mengingat kebaikan Tuhan, kita mau mengingat siapa Tuhan melalui firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita ingat di waktu-waktu tertentu itu bisa muncul ya, bisa keluar di masa-masa sulit hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungi setiap hari itu bisa muncul menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ibu-ibu pasti tidak ingat dari zaman 20 tahun lalu setiap hari itu makannya apa. Misalnya 20 tahun yang lalu, tanggal 22 Januari, saya makan soto. 23 Januari, 20 tahun yang lalu, saya makan apa, kita pasti tidak ingat. Tapi yang kita tahu, kita sekarang bertumbuh, kita sekarang sehat. Firman Tuhan juga sama ya, kita baca hari ini, kita catat, besok-besok bisa jadi kita lupa, tapi ketika kita merenungkan itu, firman itu akan keluar menjadi kekuatan bagi kita ya. Kita tidak ingat firman Tuhan yang kita baca mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, karena kita tidak mencatat, tapi tiba-tiba kita sudah bertumbuh di hadapan Tuhan, kita punya iman, khususnya di masa-masa yang sulit hidup kita. Maka ibu-ibu, saya juga mau mengajak kita untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari ya. Untuk apa? Untuk kita itu bisa mengingat setiap firman. Kalau kita baca kisah-kisah tokoh, satu hari ketika hidup kita sulit atau hidup kita mirip dengan tokoh tersebut, kita bisa mengingat kembali sesuatu yang kita pernah baca di masa lalu. Itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ibu-ibu, satu metode yang menolong kita untuk mengingat kebaikan Tuhan dan mengingat Tuhan dalam firman-Nya adalah saat teduh pribadi kita ya. Hari ini aplikasinya sederhana sekali, saat teduh pribadi. Saat teduh itu kita bisa mencatat segala hal yang baik, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan saat teduh juga menjadi pengingat kita baca firman, mengaplikasikannya dalam kehidupan setiap kita. Jadi saat teduh itu satu untuk semua. Mengingat kebaikan Tuhan, juga mengingat Tuhan, mengingat siapa Tuhan, mengingat naturnya Tuhan, mengingat tokoh-tokoh Alkitab, pembelajarannya untuk setiap kita. Ibu-ibu, di tengah segala keadaan yang kita alami saat ini, mari kita terus membuat Tuhan itu berkesan ya, supaya kita itu terus ingat. Mari kita terus ingat kebaikan Tuhan dan dahsyatnya kuasa firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Kalau ibu-ibu misalnya kesulitan untuk saat teduh itu seperti apa ya, ibu-ibu boleh hubungi saya secara pribadi. Gak apa-apa, nggak usah mikir, nggak enak gitu ya. Tanya aja, Bu Iren, metode saat teduh itu sebaiknya seperti apa sih? Atau biasa metode saat teduh itu kita bisa baca Alkitab, nanti diaplikasikan dalam hidup kita bisa pakai renungan, aplikasi dalam hidup kitanya apa, terus kebaikan Tuhan sepanjang hari kemarin, atau kalau kita saat teduhnya pagi, sepanjang hari kemarin itu Tuhan melakukan apa. Kalau saat teduhnya malam, sepanjang hari ini Tuhan melakukan apa. Saat teduh itu menjadi menjadi sumber kekuatan ya. Sebagai seorang perempuan, ibu, sebagai istri, butuh multivitamin ya, multivitamin. Kadang multivitamin itu bisa dapat dari vitamin C, dari omega 3, dari asam folat, dari susu. Tapi sebenarnya multivitamin yang menjadi pendorong kita untuk sanggup terus menjadi seorang ibu, dari 2 orang anak, dari 3 orang anak, dan multivitamin yang sanggup menolong ibu-ibu semua menjadi seorang istri yang berkenan di hadapan Tuhan, semuanya adalah waktu-waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Banyak perempuan merasa dirinya sibuk dan harus terus bergerak. Kenapa? Karena kalau tidak terus bergerak, maka pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Tapi kekuatan kita sebagai orang Kristen, sebagai istri, seorang ibu, didapat dari bukan terus bergerak, tapi kekuatan kita didapat dari kita berteduh di hadapan Tuhan setiap hari, mendedikasikan waktu yang terbaik. Ibu-ibu, saya bersyukur ada beberapa grup permata ya. Beberapa grup permata ini setiap hari punya PR men-sharingkan ayat firman Tuhan yang dibaca hari itu ya. Dan saya bersyukur saya melihat beberapa contoh dari ibu-ibu yang sangat rajin ya. Setiap hari sharing ayat firman Tuhan, setiap hari sharing ayat yang berkesan untuk mereka dalam kehidupannya. Saya bersyukur sekali melihat banyak contoh tersebut. Dan saya yakin ibu-ibu juga sudah mungkin melakukannya secara pribadi, biarlah itu menjadi sumber kekuatan untuk kita boleh terus ingat ya, Tuhan dan tentang kebaikan.
Gitu ya ibu-ibu, semoga ibu-ibu tetap terus ingat kebaikan Tuhan, ingat tentang Tuhan. Hidup tidak selalu berjalan dengan baik, tapi khususnya biarlah firman Tuhan dan kebaikan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita ya. Demikian saya mau berdoa ya buat ibu semua. Mari kita berdoa. Saya mau minta Ibu Ami ya boleh berdoa buat firman yang sudah kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba Ibu Airin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana senantiasa kami boleh terus memuji Tuhan. Kami memuji kebaikan-kebaikan Tuhan, kami mengingat kebaikan Tuhan melalui kebaikan kehidupan kami. Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa setiap langkah ini. Kami percaya Tuhan juga Engkau pada sore hari ini, Engkau juga menjamah setiap hati kami. Engkau juga menjamah setiap pikiran kami. Engkau juga memberkati keluarga kami, memberkati jemaat komisi wanita di gereja kami. Berdoa Tuhan, biarlah kami senantiasa terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, terus mengingat kebaikan Tuhan sehari. Ampunilah Tuhan apabila kami mempunyai sikap hati kami tidak memuliakan nama Tuhan dan kami juga tidak mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk diri. Seringkali kami juga meninggalkan kebaikan diri kami. Kami berdoa setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu di masa. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Bu Ami. Ya, terima kasih Bu Airin untuk firman-Nya. Selalu bernostalgia dengan kebaikan Tuhan. Alasan kita untuk bersyukur. Ya. Silahkan selanjutnya untuk Warta Molina Sari. Ya. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Bagaimana acara PKW hari ini? Pasti seru banget kan? Seru. Ya, kita dapat merimain ya, mengimaninya untuk firman Tuhan yang hidup itu ya. Kita dapat memberi semangat kepada kita untuk lebih rajin lagi membaca Alkitab ya dan saat teduh. Untuk acara PKW selanjutnya nanti di bulan Februari tanggal 19. Memperingati hari Valentine juga ya. Kita acaranya lebih seru lagi nih. Yaitu menyiapkan makanan di rumah masing-masing. Mau makan aja boleh. Mau coklat, cemilan, atau makanan berat ya. Kita sambil bawa makanan gitu ya. Dan ada dress code-nya juga, yaitu pink atau nuansa merah. Ya, kiranya kita dapat menyempatkan waktu kita ya untuk bersekutu bersama melewati dalam virtual ini. Sekian pembacaan warta dari saya. Ya, makasih Bu Lina Sari. Ya, tadi jadi acara bulan depan makan bersama. Contohnya udah diberikan nih tadi sama Bu Ami sama Bu Yeni, saya perhatikan sambil makan. Di rumah masing-masing tapi ya? Iya. Iya. Kalau ibu-ibu melihat contohnya tadi udah diberikan oleh Bu Yeni dan Bu Ami sambil makan gitu. Ya mungkin akan seperti itulah kurang lebih. Tapi kita acaranya makan bersama ya. Oke deh, tanggal 19 ya tadi ya? Iya. Oke. Oh itu Bu Ami makanannya. Nah nanti seperti itu tuh mukbang tuh. Oke deh ya. Ya puji Tuhan kita udah bertemu di Zoom PKW sore hari ini. Kita masih terhubung. Yang belum bisa ibadah minggu mungkin kita belum pernah ketemu. Saya juga belum jumpa nih dengan ibu-ibu semua. Ya puji Tuhan bisa melihat senyumnya di sini. Biarlah kita boleh tetap terhubung di Persekutuan Komisi Wanita dan kita boleh tetap memuliakannya. Kita akan akhiri Persekutuan Komisi Wanita kita dan kita akan doa tutup. Kesediaannya Pak Airin untuk memimpin doa tutup. Berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh bersama.
Kami percaya Tuhan tidak tersekat-sekat oleh ruang-ruang, oleh tembok-tembok bangunan, dan Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan. Hari ini hamba-Mu mau berdoa untuk ibu-ibu semua yang hadir bersama di Zoom ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap ibu-ibu dengan kasih daripada Tuhan untuk terus sanggup mengasihi orang-orang di sekitar ibu-ibu. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga ibu-ibu semua bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan kami alami. Tuhan, kami juga mau sama-sama berdoa untuk setiap keluarga ibu-ibu semua, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami, untuk adik kakak kami, keponakan-keponakan kami. Tuhan yang akan terus menyertai mereka. Mereka yang khususnya belum mengenal Tuhan Yesus, kami rindu melalui kehadiran kami, orang-orang sekitar kami boleh mengenal Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan juga berkati gereja kami, masa pandemi ini, boleh terus melayani setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang akan terus juga menolong setiap majelis yang baru akan melayani di periode berikutnya. Tuhan akan terus menyertai setiap mereka melayani Tuhan. Tuhan juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, korban kecelakaan pesawat Sriwijaya yang pasti hari ini masih berduka. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang ada di pengungsian dari korban gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Tuhan, di tengah pengungsian pasti mereka juga mengalami situasi yang mungkin kurang bersih, kurang baik. Tolong mereka, jauhkan mereka dari penyebaran virus corona. Tuhan yang akan tolong mereka terus berharap kepada Tuhan yang hidup. Tuhan, mereka mungkin kehilangan anggota keluarga mereka yang mereka kasihi. Mereka kehilangan harta benda yang sudah mereka usahakan kumpulkan selama ini. Tuhan yang akan menolong mereka, menguatkan hati mereka, membalut setiap luka hati mereka. Tolong bangsa ini ya Tuhan, di tengah begitu banyaknya bencana, kami sebagai orang-orang Kristen hadir menjadi sukacita, menjadi pendoa bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami sore hari ini. Bersyukur juga Bu Erli yang boleh melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Airin. Jangan kasih. Ya, kita mau foto bersama dulu ya. Bu Erli. Ya, ya. Bu Erli. Ya. Sebentar boleh minta tolong ibu-ibu, nanti kalau di rumah minta tolong doakan Amos. Saya baru dapat kabar barusan Bu Desi tadinya mau ikut KW ke kita. Ya. Ternyata dia harus ke rumah sakit. Amos sakit. Amos panasnya nggak turun-turun. Ya. Jadi kemungkinan dia bilang demam berdarah katanya gitu. Jadi sekarang dia mau bawa lagi ke rumah sakit Melania. Jadi sama-sama ya nanti kita doakan ya untuk Amos supaya dia mau ganti dokter, katanya mau ganti dokter. Nanti jam 7 malam mau ke Melania gitu. Saya baru dikabarin. Itu aja sih. Teman-teman nanti minta tolong doakan ya. Amos ya. Terima kasih, maaf. Itu. Ya, makasih Bu Erli. Ya, makasih Bu Maria. Ya. Bu Desi minta dukungan doanya ya. Saya rasa ada salahnya juga kalau kita mendoakannya supaya sehati bersama kita mendoakannya. Karena kalau udah live kita kembali kepada rumah tangga kita. Jadi kita sekarang pimpin dalam doa oleh Ibu Liu Ing bisa ya, untuk Amos. Dan mungkin ada persekutuan di besok pagi dengan keluarga, boleh dibawa doa lagi. Sekarang kita berdoa bersama untuk Amos dan Ibu Isis sebagai mamahnya. Dipimpin oleh Bu. Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan adik kami Amos ke dalam tangan kasih Tuhan. Supaya sakit penyakit yang diderita Amos boleh
jelas didapatkan sehingga obat yang didapatkannya menjadi obat yang tepat. Tuhan juga yang menolong untuk Desi, ketenangan yang daripada Tuhan boleh ada pada mereka. Untuk Pak Reynold. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan menopang untuk adik kami Amos. Tuhan sekali lagi memberikan kekuatan, ketenangan untuk Desi dan Pak Reynold. Demikian juga untuk Leora, supaya Tuhan sendiri yang akan menjaga dan memelihara mereka. Tuhan juga menemukan dokter yang tepat sehingga analisa yang tepat yang boleh didapatkan. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, live kita akan foto bersama dulu. Oke, Bu Airin yang siap ya. 1. Bentar ya, saya error nih kayaknya. buka mata dulu. Andra, lihat sini. Saya kayaknya error deh. Mom Erli bisa tolong fotoin? Kita lihat. Duh, maaf ya, saya barusan berbagi wifi. Tidak. Ya. Saya barusan error ini soalnya wifi-nya dipakai bareng-bareng. Ya, kita lagi ini loading buatannya. Sebentar ya, sebentar. Ada penampakan. Jelas? Oh.